Hai, kalian lagi dengerin Garasi Kata Kita. Stay tune terus ya bareng kita. Hai semuanya, kita kembali lagi di Garasi Kata Kita. Nah, hari ini kita akan membahas suatu tema yang pastinya menyenangkan dan identik nih dengan anak muda. Apa kira-kira ya? Kita tanya sama Yudis ya. Yudis, apa nih yang akan kita bahas pada hari ini? Itu dong, Wen. Pastinya tentang pasangan idaman. Berat ya, Wen ya? Berat lah. Apalagi kalau jomblo-jomblo kan kasihan ya. Iya. Nah, bener banget. Tapi kita hari ini akan membahas itu supaya kita bisa mengerti, maksudnya dari pandangan orang lain dan kita sendiri itu gimana sih memilih pasangan yang tepat. Nah, bener banget. Dan hari ini kita nggak cuma berdua juga nih, akan ada tamu spesial yang akan datang ke sini. Siapa dia? Kenalin, siapa dia? Ayo, siapa yuk? Siapa dia? Ya, dia adalah Tata. Yuk, kita sapa dulu orangnya yuk. Hai Yudis, Wendy, dan semua pendengar podcast Garasi Kata Kita. Halo Tata. Selamat datang Tata di Garasi Kata Kita. Nah, gimana nih kabarnya nih? Sibuk apa? Terus terakhir kita ketemu udah lama banget ya, udah 1 abad ya. Baik banget malahan. Kesibukanku sih kerja aja dari Senin sampai Jumat. Terus kalau Sabtu Minggu kayak gini ya santai-santai, buka YouTube, nonton. Udah sih gitu doang. Terakhir kayak kita ketemu beberapa tahun yang lalu deh, Wen. Waktu masih rajin siaran. Oh iya, waktu itu kan kita nggak sedivisi ya. Kan aku sama Yudis sedivisi nih. Beda. Nah, kamu nggak tanya aku terakhir kapan ta? Udah males aku ketemu kamu. Oke. Nah, sekarang nih aku pengen tanya nih sama kamu nih. Sekarang ini kan kamu udah masuk di usia dewasa ya saat ini kan, udah kerja, udah lulus gitu ya. Udah lulus kuliah sekarang, mungkin udah punya uang sendiri. Terus bagaimana sih pandanganmu terhadap pasangan hidup itu? Menurutmu kalau saat ini perlu banget gak sih? Ini kan soalnya kan kamu kan lagi fokus membangun karir ya, membangun karir yang lebih baik gitu. Nah, itu pandanganmu seperti apa untuk buat pasangan hidup? Oh, umur 24 tahun udah dewasa ya? Maunya anak-anak. Masih unyu-unyu ya? Masih unyu-unyu. Iya. Oke. Kalau buat aku sih pasangan hidup itu kan orang yang bakalan nemenin kita sampai ajal menjemput ya. Kalau aku sih punya keyakinan nikah tuh sekali seumur hidup. Nggak bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali. Nah, kalau buat saat ini sih dibilang perlu banget juga enggak, dibilang nggak perlu juga enggak. Nah, bingung kan. Aku tuh let it flow aja sih. Jadi kayak buat sekarang nih aku juga nggak ngebet banget yang harus nikah di umur sekian gitu. Ya meskipun teman-teman kanan kiri udah banyak yang nikah, bahkan udah ada yang punya anak. Jadi kalau reunian aku dipanggilnya tante. Tapi kan timeline orang beda-beda ya. Jadi kecepatan nikah orang lain tuh nggak bisa aku samain sama diriku sendiri sih. Oke. Mantap. Nah, kalau bicara soal pasangan, pasti kan kita akan menyambungnya ke tipe-tipe pasangan. Nah, selama ini nih, apa sih yang menjadi tipe pasangan dari seorang Tata? Dan apakah selama ini kamu sudah merasa menemukan orang yang sesuai dengan tipe-tipe yang kamu miliki itu? Waduh, kok tanya tipe berarti mau nyariin ya? Waduh, mau daftar tak? Ya kalau bisa nanti bisa diatur lah nanti. Kamu Oh gitu, oke. Aduh, kalau tipe dari sifat atau fisik nih? Sifat aja kali ya, lebih ke sifat. Kalau aku sih yang pertama paling penting tuh sebenarnya seiman, lalu sayang sama orang tua, bertanggung jawab, open minded sih paling penting itu, sama satu frekuensi sih. Kalau ngobrol nggak satu frekuensi itu kan susah ya, kita ngomongnya A, dia bahasnya B, udah nggak nyambung. Kalau sekarang udah nemu apa belum, kebetulan saya tuh masih open market Pak. masih single. Barangkali ada yang mau mampir nih. Masih buka ya kiosnya ya. Masih gimana Wen? Tertarik Wen, mampir Wen? Wah, aku tuh bingungnya justru aku tuh dicariin banyak cewek, bukan aku mencari cewek. Waduh.
Tapi Aduh, semuanya berat cewek banget. bayangan sih. Cewek bayangan sayangnya. Gimana tuh? Cewek bayangan tuh gimana berat. tuh, Wen? Ya datang pergi, Ya, nggak ada yang bisa Ya, pas. Gitu. Oh, Ya, susah ya Wen, ibarat banyak masih- banyak fans. barat masih hinggap-hinggap gitu ya, Wen ya. Iya betul Oh. betul. Berarti Wendy masih nyaman sendiri ya? Kan ini sekarang kan udah sendiri berapa tahun ya aku ya? 4 tahunan lah, 4 tahun 3 tahun lah. Nah sekarang daripada aku mikirin cewek, mending mikirin podcast. Yoi bener. Oh, berarti ini nanti transfer ke aku. Aduh, sebut merek lagi. Ada. Transfer ke bank aku ya. Sensor Nanti di sensor. nanti sensor gitu. Nah, nanti ya bisa aku nanti bip gitu bisa. Bisa aman. Saya Pak Bos ya. Sanggup Siap. Pak Bos. Mantap. Sanggup lah. Yoi. Aku aja nunggu cewek aja sanggup, apalagi ngedit. Iya. Wah. Nah, oke. Berikutnya nih. Kalau tadi kan kalian sudah tanya aku ya, aku ini sendiri atau enggak? Nah, kalian sendiri gimana nih? Khususnya Yudis ya. Apakah kamu sendiri juga sudah menemukan tambatan hati kamu atau belum? Ya untuk saat ini sih, wah, malah jadi serius ya. Kalau aku sekarang ini puji Tuhan udah punya pacar kebetulan. Dia orang Wih. Tangerang juga. Wis, Dan ya masih tahap penjajakan, maksudnya belum. Ya semoga nanti bisa serius lah. amin. 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 Ya, kan? Jadi Semua pasangan kan sambil pasti kerja. tujuannya kan pasti ke itu kan. Iya, ke masa depan ya, yang Yoi, bahagia. bener banget. Mm-mm. Sekarang aku mau tanya sama Tata lagi nih, gimana pendapatmu tentang mantan-mantan yang pernah ada? Wih, Dalam ya Pak ya, bahasanya Pak ya. Aduh. mantap. Ada dong, ya kalian kenal lah orangnya tanpa aku sebut nama ya. Oke, kalian berdua kenal. Aku juga masih berteman baik, masih saling support. Meskipun intensitas nyapa juga cuma pas event-event tertentu kayak ulang tahun atau Natal, gitu-gitu doang sih. Kalau kalian gimana? Kalau aku sih jujur selama ini nggak ada ada mantan yang masih melekat di hati. Wis, aku hari ini bijak banget ya. Ya dong. Tapi ya itu, kalau aku pribadi sih setuju sama Tata ya sebenarnya. Maksudnya walaupun mantan itu, tapi kalau bisa tetap berhubungan dengan baik, menjadi teman, kayak kenapa enggak gitu loh. Kan kita kan sebagai manusia kan nggak baik ya memperbanyak musuh. Nah lebih baik memperbanyak mantan. Bener nggak? Kok mantan sih, Wen? Aku tadi Banyak tipe, baik. harusnya perbanyak teman maksudku. Kok malah jadi mantan? Gak apa-apa, Wen. Gak apa-apa. Pas mulai kumat nih, Wen. Iya nih, biasalah. Hari Sabtu kan gini, malam Minggu nggak ada cewek, jadi kayak gini kan. Berdoa hujan. Kalau malam Hujan minggu yang aku doa hujan. Aku bilang sama teman-teman, hari ini bakalan hujan, pasti Oh. hujan. Kasian nggak bisa Soalnya- malam mingguan. Soalnya dulu pernah tuh kan waktu ini aku boleh ceritain nggak apa-apa tak? Nggak Oke, apa-apa, silakan. santuy. Yang itu loh apa kan waktu itu kan mau ketemuan kan teman kan di Semarang waktu itu. Nah si Tata tuh nggak ikut kebetulan dan dia kan masih di mana? Jogja. Masih di Magelang lah. Nah, itu kan mau ketemuan tuh sama temen kuliah, terus Tata bilang, wah kayaknya nanti malam bakal hujan nih, dan ternyata hujan beneran. Itu kotak sih itu sih, kok bisa gitu? Oh, Parah sih bener. itu sih. Kok bener? Emang tuh kadang tuh doa orang yang sakit itu manjur malah. Makasih ya Yud. Berarti aku tersakiti. Sorry lu tau. Nah, kalau buat Tata nih, apakah kamu punya target usia menikah? Tadinya ya pas masih remaja, zaman remaja, zaman SMP, SMA gitu pasti punya target lah. Pasti enak nih kayaknya nikah umur 24. Jadi nanti anak aku udah gede, akunya masih muda. Dipanggilnya cicinya. Tapi ya pemikiran dulu sama sekarang kan pasti udah beda ya. Semakin kesini kan pola pikir juga semakin berubah, semakin paham kalau nikah tuh nggak sekedar tinggal bareng. Banyak banget hal-hal yang internal ataupun eksternal yang kudu dipikirin matang-matang. Apalagi kalau nanti misal udah punya anak, kan harus benar-benar komitmen buat ngedidik sampai dia gede. Komitmen itu sih yang sebenarnya susah buat dibangun di diri sendiri dulu. Nah sekarang aku mau tanya nih sama kamu Wen, coba Wen, kalau kamu sendiri kalau target usia nikah itu ada nggak Wen, di umur berapa Wen? Ya, target ada sih, paling nggak umur 30-31 lah ya. Ya. Tapi ya kadang ini sih, jujur aja nih, kadang tuh
semua bisa apa ya? Aku kalau lihat teman-teman pada pacaran, pada ini, ya sebagai manusia sih kadang pengen ya. Cuman kalau direnungin lagi, itu tuh ternyata juga sia-sia. Karena aku mungkin belum siap, terus masih banyak hal yang harus aku selesaikan, kerjakan dulu kan. Nah, nanti kalau misalkan udah selesai, udah beres, baru deh cari Ya pasangan. benar, semua tuh Iya, benar-benar harus disyukuri sih Wen, kalau menurutku sih Wen. betul, Jadi betul. ya jangan lihat apa ya, jangan lihat lihatlah pada dirimu sendiri tuh loh Wen, sebelum kamu lihat orang lain gitu loh Wen. Jadi ya Betul, kamu betul. berkaca dulu pada diri sendiri. Nanti kalau kamu misal bisa bahagiain dirimu sendiri, nanti kamu juga bisa bahagiain itu orang lain juga sih. Nah, coba deh sekarang aku gantian yang nanya kamu ya, Wen. Gimana sih tipe cewek idaman kamu? Kalau bicara soal tipe cewek ya pasti yang seiman, setia, terus baik hati. Karena kalau buat aku sih yang penting inner beauty ya. Karena kan kalau innernya nggak beauty itu juga menurutku sih percuma. Karena kan kita juga misalkan nih kalau bisa pacaran nikah itu kan sampai selamanya kan. Nah kalau kita mengerti sifat dari cewek yang kita inginkan itu baik, setia dan lain-lain itu, yang pasti inner beauty paling utama begitu. Nah, oke ini kan tadi kan kita sudah bahas tentang itu ya, macam-macam ya. Tentang menurutmu kayak gimana, tipe cowok cewekmu kayak gimana. Nah, ini aku mau tanya nih, pandanganmu tentang good boy sama bad boy itu kayak gimana sih? Dan kamu lebih suka yang mana? Good boy atau bad boy? Waduh, kalau aku sih lebih suka yang setengah good boy, setengah bad boy sih. Intinya ya yang wajar-wajar aja. Soalnya kok kayaknya nggak mungkin ya nemuin orang yang 100% good boy itu di zaman sekarang loh ya. Kayaknya mustahil nggak sih? Ya sih emang itu mah kembali ke pilihan masing-masing sih ya. Kan yang penting kan kita tahu lah orangnya seperti apa, terus yang bisa nemu orang yang bisa bikin kita bahagia gitu loh. Ya enggak sih? Betul sekali. Yo. Yoi. Cuma kalau aku pribadi nih ya, ini boleh curcol nggak sih? Boleh ya? Boleh. Yo, Boleh, santuy nggak apa-apa. Menurutku nih realita dengan ekspektasi itu memang sungguh jauh berbeda ya. Misalkan nih kita pengen dapat cowok atau cewek yang apa ya bisa mengayomi, tapi ternyata kalau kita nyari di sekitar kita, teman-teman kita pun yang sudah kenal itu juga nggak semuanya bisa sesuai gitu dengan apa yang kita inginkan. Tapi Wah, kalau siap. waktunya Tuhan, nah kalau sudah waktunya Tuhan pasti itu baru cinta sejati. Catat ya buatku ya. Yo, Bagus. mantap, yoi. Bagus banget. Mantap. Aku catat nih, aku tulis di note. Nah, gini misalkan nih, kalau ada cowok yang dia sama kamu tuh, wah, cari perhatian, terus merayu kamu, terus pokoknya dia melakukan hal-hal yang membuat kamu biar bisa luluh, tapi di luar dia itu ternyata nakalnya itu ya benar-benar mengganggu orang-orang sekitar gitu. Nah, apakah kamu masih ingin menerima cinta cowok seperti itu atau yang lain saja? Okay. Gimana? Tentu aja enggak ya, karena menurutku tingkah laku sama cara dia bersosialisasi sama orang tuh menurutku penting banget. Aku nggak suka sama orang yang kayak gitu sih, lebih tepatnya. Sebenarnya itu kadar bad boy-nya orang lain sama kadar bad boyku tuh kayaknya beda deh. Bad boyku tuh jangan yang lebih ke tingkah laku, mungkin lebih ke yang dia nggak polos-polos banget gitu loh. Maksudnya kan ada kan orang yang benar-benar polos banget. Mungkin dia ngerokok, itu kan termasuk bad boy ya, it's okay lah. Maksudnya aku nggak terlalu yang nggak boleh yang ngerokok nih, nggak boleh yang suka nongkrong sampai malam-malam, enggak. Nah itu termasuknya sih dia aku udah bad boy, udah setengah bad boy gitu loh maksudnya. Jadi bukan bad boy itu harus yang kayak sopan sama orang atau dia bikin onar kayak gitu, malah justru bikin ilfil sih menurutku. Meskipun dia baik sama aku, justru ketika aku deket sama orang biasanya aku juga lihat teman-temannya dia, lihat ketika dia berkomunikasi sama teman-temannya tuh kayak apa sih. Nah itu yang lebih aku tekankan sih ketika pendekatan. Nah kalau dibalik nih, aku juga sesuai pengalamanku juga ya. Aku pernah punya temen cewek juga. Dia cerita, maksudnya aku tuh gak suka good boy karena dia bisa dibilang kurang keren dari para bad boy. Kamu sendiri setuju gak pendapat itu?
Di beberapa kondisi mungkin setuju ya. Apalagi yang polos banget gitu kan. Yang polos banget kayak aduh kasihan juga nih anak orang. Kalau kita ya biasanya dia oke, jam 9 udah harus pulang. Kayak yang kita harus jangan pulang dulu lah, ini masih jam 9 kayak gitu. Kan kayak kasihan aja dia nggak terbiasa sama lingkungan yang agak-agak bad boy gitu ya. Ya lucu aja sih sebenarnya, bukan nggak keren ya, tapi orang kan punya preferensi masing-masing ya. Ya siapa tahu kalau aku dapet yang kayak gitu juga nggak apa-apa sih. Sering-sering di rumah berarti dia. Apalagi cuman pandemi gini ya. Kalau pandemi di rumah dong. Iya, benar. Malah bagus kalau gitu. Berarti aku pilih bad boy, pilih good boy aja nih. Di masa pandemi pilih good boy. Iya bener sih. Tapi kadang-kadang gitu gak sih kalau misalkan yang bad boy itu lebih bisa men-treat seorang wanita, ya nggak sih? Kalau good boy kan dia lebih apa ya? Maksudnya dia strict gitu orangnya, maksudnya lurus-lurus aja gitu loh dia kan. Kalau bad boy itu kan udah tau lah, maksudnya dia lika-liku kehidupan kayak gimana gitu kan. Dia kan udah nengkok sana, nengkok sini. Kalau good boy itu kan dia lurus-lurus aja itu hidupnya kan. Iya benar Yudis. Iya benar Yudis. Aku bisa ngerasain sih dideketin sama bad boy atau good boy itu beda banget sumpah. Jadi kayak kalau bad boy itu dia kayak ngerti, oh ketika aku kayak gini dia harus gini nih, ketika aku kayak gini dia harus gini. Tapi kalau good boy dia lebih ke bingungan, kayak orang aduh ya itu ya tergantung juga kondisinya sih sebenarnya. Kalau good boy-nya punya wawasan luas ya sebenarnya itu nggak masalah loh, karena kan kadang kalau dia terlalu polos kan juga ngobrol nggak enak. Kalau kadang tuh enak sih deketin bad boy itu, cuman takutnya ini kalau udah jadi terus bad boy-nya nggak tobat, nah berat kan. Iya benar sih. Misalkan nih kalau udah dapet nih, dia bakal kayak ya semuanya sendiri gitu, ya nggak sih? Saya melihat pengalaman orang lain soalnya. Siapa nih? Adalah. Aku setuju sama Yudis sebenarnya. Memang kalau dari good boy atau bad boy itu sebenarnya punya plus minus masing-masing sih ya. Ada juga temanku itu bad boy, aku akuin dia bad boy, tapi dia tuh masih punya sopan santun, dia masih punya pengertian sama orang. Untungnya masih bisa seperti itu gitu. Jadi ya kalau dari taktik itu juga memang aku juga lihat dari banyak orang juga seperti itu ya. Kadang tuh pada ngomong, wah aku suka bad boy nih karena dia keren, tadi dia ngomong. Terus dia juga bilang taktiknya dia deketin itu kayak spesial gitu loh. Kalau bad boy kan kadang udah kehabisan ide ya udah cuman tanya lagi apa, udah makan belum, kan kayak biasa kan. Nah kalau bad boy itu memang menangnya tuh di taktiknya sih. Dia bisa mengerti, aku harus ngapain ya biar cewek itu luluh dengan caraku yang berbeda dari yang lain gitu. Makanya susah juga. Ya berarti istilahnya kayak kalau kita ngechat sama good boy itu berarti istilahnya kayak bot gitu ya. Jadi balasannya tuh ya itu aja tuh. Udah makan belum? Udah mandi belum? Udah makan? Iya. Lagi apa gitu kan? Iya, tapi kan kalau kita ngomongin good boy, bad boy ya, nggak bisa ngomongin secara general nggak sih? Maksudnya kadar aku nganggap orang bad boy sama kamu nganggap orang lain bad boy kan beda kan pasti. Ya, jadi bener-bener. Ya harus tergantung pribadi masing-masing gitu. Bisa aja aku nganggap Yudis tuh bad boy, tapi Wendy nganggap Yudis good boy, kan bisa kayak gitu ya kan? Emang iya tak? Aku bad boy. 100% iya. Open question, apakah Yudis good boy atau bad boy? Bikin di mana? IG story. IG stories. Gak ada yang jawab sih kelihatannya sih. Tuh, gak ada yang jawab itu. Ya, coba bikin ya nanti ya. Terus nanti di share hasilnya ya. Udah pasti 100% bad boy. Menarik sih, tapi kelihatannya gak ada yang jawab sih. Intinya itu adalah kalau nyari pasangan tuh tergantung dari kitanya. Aku percaya setiap orang itu pasti pengen pasangan yang baik, pasangan yang bisa setia, tanggung jawab. Kalau menurut kamu gimana, Dis? Nah, ya sih benar sih, kalau aku setuju sih sama kamu kan. Soalnya kalau kita lebih dewasa ya kalau menurut dia, pasti tuh kita nyarinya tentunya realistis sih. Dulu kan
sebelum, maksudnya kan kalau kita pas waktu remaja dulu kan kita pengennya kita pengennya yang standar tipe pasangan itu kan pasti tinggi kan, pasti kita nyari yang cantik, nyari yang putih, nyari yang tinggi, nyari yang rambutnya panjang, nah itu kan bihun. ya kayak Kalau apa namanya, rambut panjang tapi belakangnya bolong, bahaya dong. nah iya makanya itu cantik tinggi rambut panjang pas dibuka Mbak Kunti kan kaget. Waduh. terus di atasnya ada pakunya. Ya gitulah. Kalau emang lebih dewasa sih pasti sih kita mikirnya lebih realistis ya menurutku sih. Nyari yang baik, terus ya kayak standar apa sih, semua orang kan pasti pengen punya pasangan yang baik, yang yang bisa ngertiin, terus yang bisa tahu lah, maksudnya kita dia bisa ngertiin juga gitu loh, kita pengennya kayak gimana ya kan. Yang penting kan itu sih kalau menurut dari pasangan itu kan. Soalnya kalau kita nyari pasangan untuk serius itu kan pasti kita juga nyari teman ngobrol lah istilahnya. Ya bener kata tadi yang di awal ngomong harus sefrekuensi itu kan, soalnya ya betul. Sampai tua pun kita kan masih sama dia gitu loh, masih ya kita kan sama dia terus gitu, sama pasangan kita terus. Ya otomatis kalau misalnya omongan udah nggak nyambung, kalau udah tua nanti gimana, kan repot sendiri kan. Ya nggak sih? Iya dong. Betul. Jadi gimana Dis? Apa menurutmu yang menjadi kesimpulan siaran kita pada episode kali ini? Bagaimana memilih pasangan idaman? Ya kalau menurutku sih, kalau dari jawaban kita semua tadi obrol ya, kalau nyari tipe pasangan idaman, sebenarnya itu simple sih menurutku sih. Nyari orang yang bisa benar-benar buat kamu nyaman dan bahagia sih. Soalnya percuma kalau kita misalkan nggak nyaman, nggak bahagia sama orang itu kan, kita kan pasti menjalani kalau pasangan itu kan pasti akan serius sampai tua kan. Ya percuma juga gitu loh kalau kita nyari pasangan yang nggak bisa bikin nyaman, nggak bisa bikin bahagia. Menurutku sih itu. Betul sekali. Pasangan idaman. Kalau Tata, gimana Ta? Apa pesan kamu buat teman-teman yang lagi mendengarkan nih tentang memilih pasangan yang tepat? Kalau dari semua obrolan kita dari awal, buat yang belum dipertemukan sama jodohnya, percaya aja sih sama Tuhan kalau bakalan dipersiapkan yang terbaik gitu. Jangan buru-buru dan asal cuman karena umur gitu. Karena lebih baik bersabar lebih lama daripada kamu cepet-cepet tapi nanti endingnya berhenti di tengah jalan. Itu bad sih. Betul sekali. Yoi, bener banget. Dari kehendak Tuhan maunya gimana, kita pasrah aja sih. Semua hidup kita tuh ya ada di kendali Tuhan lah. Betul sekali. Kita doa aja sama kita, pasrah aja sama kemauan Tuhan kayak gimana. Oke, jadi buat para jomblo-jomblo ya, para single, jangan pernah menyerah buat menunggu pasangan. Aku tahu menunggu itu berat, aku tahu menunggu itu kadang nggak enak, tapi percayalah kalau udah waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Begitu ya Dis ya, bener ya? Ya bener, sama namanya juga sih, kalau misalkan kalian gak sabar bisa membantu mencari referensi. Emang skripsi. Ya. Waduh parah nih. Jangan lupa buat like, share, dan juga mungkin bisa di follow ya di akun Spotify kita dan juga di akun YouTube kita, bisa juga di subscribe ya. Yoi. Mantap, nice. Oke, aku Wendy. Ya, saya Yudis. Kita berdua pamit, bertiga ya, sama Tata ya. Bertiga aku dong. Aku Yudis, Tata. Enggak kayak itu. Akunya dilupain. Oke, kita bertiga pamit. Bye. Bye.